Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Aziza. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan yaitu tentang diare pada anak. Langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari diare. Diare adalah suatu kondisi buang air besar yang tidak normal, yaitu lebih dari 3 kali sehari dengan jenis tinja yang encer. Dapat disertai atau tanpa disertai darah atau lendir. Selanjutnya, penyebab diare. Penyebab diare ini ada beberapa faktor yang mendasarinya. Yang pertama itu ada faktor infeksi. Faktor infeksi itu seperti infeksi saluran pencernaan atau bisa juga dengan infeksi di luar saluran pencernaan. Kemudian, yang kedua itu ada faktor gangguan proses penyerapan makanan, yaitu makanan terhadap karbohidrat seperti nasi, roti, lemak juga bisa. Lemak itu seperti daging, minyak. Kemudian ada protein. Protein itu seperti daging, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu faktor makanan. Bisa saja makanan basi atau keracunan dan alergi. Dan sebab lainnya adalah faktor psikologis, rasa takut dan cemas serta stres. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Selanjutnya tanda dan gejala diare. Yang pertama kita bahas gejalanya dulu ya teman-teman. Yang pertama itu gejala klinis yaitu seperti berak lembek atau cair sehari lebih dari 3 kali. Kadang bercampur lendir atau darah. Selanjutnya tanda-tanda yang lainnya itu seperti dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian bahaya dari diare ini tersebut yaitu yang pertama panas tinggi, kejang-kejang atau stip. Yang kedua itu kurang gizi atau gangguan gizi. Yang ketiga itu ada gangguan kesadaran atau tidak sadar. Selanjutnya pengobatan di rumah atau penata laksanaan di rumah, yaitu penanganan diare di rumah. Yang pertama, beri minum lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, berikan makanan atau teruskan ASI bagi bayi. Bagi bayi yang kurang dari 6 bulan yang diberikan ASI atau susu formula dapat diteruskan dengan mengencurkan 2 kali lipat lebih encer. Kemudian, untuk anak lebih dari 6 bulan, makanan diteruskan dengan makanan yang bergizi, lunak, mudah dicerna, dan tidak merangsang. Kemudian yang ketiga, bawa ke petugas kesehatan bila diare bertambah sering dan banyak, sering muntah, sangat haus, malas minum atau makan, demam atau tinja berdarah, atau tidak membaik dalam 3 hari, serta menunjukkan gejala yang serius. Selanjutnya, kapan dibawa ke sarana kesehatan? Yaitu kita dapat membawa ke sarana kesehatan 1. Bila buang air besar cair dengan jumlah lebih dari normal, rasa haus bertambah, kencing sedikit, muntah berulang. Itu sama dengan dehidrasi ringan. Kemudian yang kedua, tegangan kulit menurun. Kulit jadi kendur, demam, ubun-ubun cekung, mata cowong, tidak dapat makan dan minum seperti biasanya. Ini dinamakan dengan dehidrasi sedang. Kemudian yang ketiga, kesadaran menurun, kejang, terdapat darah pada kotoran, itu disebut dengan dehidrasi berat. Kemudian jenis-jenis cairan yang dapat diberikan. Yang pertama ada cairan rumah tangga air tajin atau kuah sayur atau air kecap. Pencegahan diare. Yang pertama, hindari penggunaan susu botol. Yang kedua, memperbaiki cara menyiapkan dan menyimpan makanan pendamping ASI. Yang ketiga, menggunakan air bersih dan matang untuk minum. Dan yang keempat, mencuci tangan sesudah dan sebelum menyiapkan makanan dan minuman. Kemudian yang kelima itu ada membuang tinja, termasuk tinja bayi secara benar, menggunakan jamban atau WC. Yang keenam yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara memberikan ASI minimal 2 tahun pertama. Kemudian meningkatkan status gizi. Terima kasih.
Sekian materi penyuluhan tentang diare pada anak